Kembali lagi di channel Modif Fajar. Pada video kali ini kita akan membahas mungkin sedikit tentang perwasitan bola basket. Ya, mungkin saya akan sharing sedikit apa yang pernah saya dapatkan dan apa yang saya tahu. Tapi mungkin nanti kalau ada yang memang keliru atau mungkin menurut Semeton itu ada yang berbeda atau yang harus diperbaiki, silahkan boleh ketik di kolom komentar agar nanti kita akan semakin jelas dan arahnya tentunya semakin baik ya. Jadi kita kali ini akan membahas tentang IoT atau Individual Officiating Technique ya. Jadi dimana ini adalah teknik dalam mewasiti ya, yang dimana harus dimiliki oleh setiap pribadi, individual wasit itu sendiri. Ya, jadi ini dulu saya pernah dapatkan pada saat sebuah event ya, di Bali, dimana itu datang salah satu wasit, mungkin rekan-rekan tahu semua, Bang Harja Jaladri ya, Mas Harja Jaladri. Jadi dia di sana saya mendapatkan ilmu dari Mas Harja tentang IoT ini, dan selama saya bertugas di Bali juga mendapatkan beberapa masukan dari senior-senior dan beberapa wasit yang memang sudah memiliki lesson lebih dari saya. Jadi pada saat ini lesson saya B2 dan belum pernah mencoba untuk lanjut ke B1 karena suatu alasan tertentu ya, banyak kendala. Mungkin setiap ada penataran untuk upgrade ke B1 ada saja kendala. Semoga next ada kesempatan dan masih layak untuk mencoba ya, karena kebetulan saat ini kondisi fisik memang setelah pandemi, kondisi fisik memang sedikit mengalami penurunan, harus kembali meningkatkan kebugaran ya. Jadi kita akan bahas tentang IoT kali ini ya. Langsung saja, IoT itu adalah Individual Officiating Technique. Nah, jadi rekan-rekan mungkin sudah rekan-rekan wasit sudah tahu apa itu IoT. Cuma mungkin ada beberapa rekan-rekan wasit yang memang baru terjun ke dunia wasit, mungkin masih awam tentang IoT ini. Ya, jadi saya akan sharing sedikit. Jadi IoT itu ada beberapa prinsip yang harus kita kuasai. Oke, kita bahas yang satu persatu. Di IoT adalah pondasi yang harus dimiliki oleh wasit dalam melakukan sebuah tugas wasit ini, yang bisa dikatakan adalah apa ya, kalau ibarat bangunan itu pondasinya. Kalau pondasinya sudah kuat, otomatis kita akan lebih mudah dalam mewasiti. IoT ini kalau tidak salah ya, kalau mungkin ada yang keliru mohon diperbaiki, ada 5, yaitu yang pertama adalah distant and stationary. Lalu yang kedua itu adalah referring the defense. Yang ketiga itu active mindset. Yang keempat itu 45 degree and open angle ya. Dan yang kelima stay with the play ya. Jadi ada 5 itu yang dijadikan prinsip dalam Individual Officiating Technique ya, atau IoT. Nah, ya kita bahas yang pertama tentang distant and stationary ya. Jadi distant and stationary ini mungkin agak berbeda dengan prinsip waktu saya baru memulai tugas wasit ya. Baru saya saat pertama kali belajar mewasiti permainan bola basket ya. Distant and stationary dulu, kalau dulu saya pertama belajar mewasiti, kita diharapkan untuk sedekat mungkin dengan pemain. Tapi seiring perjalanan perkembangan permainan bola basket saat ini, kita diharapkan untuk ya, kalau tidak salah FIBA itu menyarankan 3 atau 6 meter dari permainan yang kita wasiti atau pemain yang ada di area kita. Kita mulai dari distance ya, distance atau jarak yang disarankan oleh FIBA itu adalah 3 sampai 6 meter. Nah, dengan jarak yang cukup, jadi kita akan memiliki sudut pandang yang luas
karena semakin dekat sudut pandang kita semakin kecil. Ya, hanya bisa mengamati beberapa pemain. Kalau semakin jauh mungkin pandangan kita lebih luas, bisa mengamati beberapa pemain. Lalu big picture, ya, lebih terbuka. Ya. Lalu yang berikutnya dengan jarak yang cukup, sudut pandang luas, pemain itu terlihat lebih lambat pergerakannya. Nah, dibandingkan kita dengan posisi yang lebih dekat, pemain itu terlihat cepat sekali. Ya, tapi kalau dengan posisi yang cukup, jarak yang cukup, sudut pandang luas, pemain terlihat lebih lambat. Ya, jadi kita bisa memperhatikan pemain tersebut dengan baik, dengan fokus yang cukup, sehingga mungkin kita akan terhindar dari namanya emotion call, karena kita sudah mengamati permainan tersebut dengan jarak yang cukup. Ya, kita perhatikan dari awal startnya bagaimana gerakannya, development, finish, sampai dia gerakan akhirnya bagaimana. Ya, selanjutnya stationery itu kita diharapkan ibarat stasiun gitu ya. Jadi kalau tidak salah itu kita berdiam diri di tempat, sehingga kita mengamati permainan itu dengan lebih fokus, dengan lebih baik, sehingga memudahkan kita mengambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu lebih tepat. Ya, sehingga tadi yang saya bilang tidak ada emosi call atau tiupan kejut. Ya, jadi kita meraba-raba, oh kejadiannya apa ya? Nah, tidak seperti itu. Jadi kita mengamati dari awal start, development, finish itu. Oke, itu untuk distance dan stationary. Berikutnya referring the defense. Ya, referring the defense itu adalah, kalau diistilahkan itu referring the defense, artinya mewasiti pemain defense, pemain bertahan. Nah, karena dimana kita ketahui itu 80% foul terjadi atau dilakukan oleh pemain defense, 20% itu dilakukan oleh pemain offense. Nah, jadi kita lebih melihat pemain defense-nya, posisinya legal atau tidak, sah atau tidak. Nah, jadi 80% itu untuk posisi defense, sambil kita memperhatikan permainan yang dilakukan oleh pemain offense. Nah, dengan cara tadi, jarak yang cukup, stationary, dan referring the defense. Nah, referring the defense juga kita harus memperhatikan posisi. Jadi kita tidak boleh posisinya itu one line, satu garis dengan pemain offense dan defense. Kita harus memperhatikan celah antar kedua pemain apabila permainan bola itu berada di dekat posisi kita. Tetapi kalau misalnya kita off ball, itu tadi kan on ball. Kalau off ball, kita harus bisa memperhatikan pemain yang tidak terlibat dalam permainan bola tersebut. Ya, misalnya yang di weak side, permainan weak side-nya, kita memperhatikan 2 atau 3 pemain mungkin. Kita perhatikan. Ya, jadi kita harus melihat celahnya. Ya, tidak boleh kalau kita ada 2 pemain yang kita amati, hanya satu saja yang terlihat, berarti posisinya kita kurang tepat. Ya, harus memposisikan berada, setidaknya ada celah antara defense dan offense, sehingga kita bisa memperhatikan permainan tersebut. Jadi kalau kita sudah referring the defense, nah, kita sudah bisa membedakan posisi defense-nya legal atau tidak. Nah, kalau kita sudah berada posisi yang tepat, ada celah antara pemain offense dan defense, kita akan semakin percaya diri. Ya, percaya diri dalam mengambil keputusan. Nah, make a call. Nah, jadi apapun yang terjadi, kita sudah siap dan percaya diri akan keputusan yang kita ambil. Jadi itu keuntungan dari apabila kita sudah melakukan referring the defense ini dengan baik. Itu tadi sudah 2 prinsip ya, jadi distance and stationary, lalu yang kedua referring the defense, dan yang ketiga adalah active mindset. Jadi active mindset itu adalah dipengaruhi oleh basketball knowledge ya. Jadi ini sangat penting, basketball knowledge kita. Jadi kita dalam permainan itu selalu siap, aksi apa yang dilakukan, lalu reaksi apa yang terjadi, kita harus siap dalam mengaktifkan mindset kita
tentang permainan itu. Jadi basketball knowledge kita harus baik, dan pemahaman terhadap peraturan itu sangat penting. Misalnya satu contoh, misalnya terjadi turnover, pemain defense melakukan steal, terjadi transisi. Saat transisi, pemain yang melakukan turnover pasti berusaha untuk merebut kembali bola tersebut. Pada saat transisi itu apakah terjadi foul atau tidak? Jadi ada kemungkinan kalau misalnya transisi itu ada kemungkinan C3 atau C4. C3 apabila pemain yang turnover tadi itu berusaha untuk menghentikan transisi saat offense yang dilakukan oleh pemain yang melakukan steal itu. Dan kalau C4 itu kan dia apabila udah clear pad, udah kosong, sudah memungkinkan untuk go basket, terjadi foul, itu kita harus aktif mindset. Tapi tidak boleh prejudge, tidak boleh berasumsi, oh ini pasti sekarang akan ditabrak, tidak boleh. Jadi kita harus memang memperhatikan dari awal. Saat dia transisi terjadi foul tidak? Oh tidak. Oke, lanjut. Saat dia akan go basket terjadi foul tidak? Kalau terjadi foul dari belakang atau dari samping, oke, automatically unsportsmanlike foul. Jadi kita confident, yakin, tiup foul, upgrade atau tidak. Jadi harus aktif mindset. Contoh berikutnya mungkin pada saat melakukan offense. Kalau di semi circle itu kan biasanya offensive foul-nya diabaikan, tapi tidak semua. Dia harus go basket. Terkadang ada pemain yang defendernya sudah berdiri di semi circle dan offense akan go basket. Ketika dia akan menabrak, melakukan passing saat berada di udara dan menabrak pemain defense itu. Kalau posisi ini otomatis lalu langsung kita tiup untuk offensive rebound, karena prinsipnya kan kalau di semi circle offensive foul-nya diabaikan itu apabila pemain offense melakukan go basket, ke arah basket. Tapi kalau dia sudah passing ke teman satu timnya dan menabrak pemain defense, otomatis offensive foul. Itu aktif mindset. Jadi kita harus siap akan semua kemungkinan kejadian yang akan terjadi. Jadi kita harus melihat play by play, dari mindset yang sudah kita ketahui, dari basketball knowledge itu tadi. Makanya itu sangat penting basketball knowledge. Kejadian-kejadian apa yang memungkinkan, tapi kita harus perhatikan play by play, start, develop, finish. Jadi kita akan semakin yakin dan percaya diri dalam mengambil keputusan itu. Selanjutnya yang keempat, 45 degree atau open angle. Mungkin hampir sama dengan yang pertama tadi, distant and stationary. Tapi di sini mungkin lebih difokuskan ke sudut yang kita lihat. Jadi sudutnya itu kurang lebih 45 derajat open angle. Jadi dengan posisi ini kita lebih mudah dalam melihat posisi permainan, dan kita bisa melihat lebih banyak permainan yang kita wasiti dalam permainan tersebut. Dalam posisi ini diharapkan posisi wasit itu kan ada 3, lead, center, dan trail. Jadi pada posisi yang ada bola atau permainan bola tersebut setidaknya ada 2 posisi wasit, dimana L dan T. Terkadang yang menjadi kendala itu bola berada di atas posisi C, wilayah posisi C, di dekat posisi C lah. Jadi permainan bola yang sudah lumayan lama, tetapi yang di bawah ini belum cross. Jadi kan yang C kesulitan untuk mengamati wilayahnya, karena wilayah C lumayan luas, wilayah senternya lumayan luas. Jadi harus kerjasama antar partner. Karena kalau dia memang
posisi C mengamati permainan di wilayahnya saat di atas itu memang kesulitan. Nah, jadi harus posisinya ini harus tepat. Nah, untuk 45 derajatnya dan angle-nya yang pas, open angle-nya yang agar tepat sehingga bisa mengamati semua permainan. Oke, itu untuk yang keempat. Selanjutnya yang kelima itu yang saya ingat, stay with the play. Stay with the play ini kita diharapkan untuk mengamati permainan dari awal sampai berakhir. Bukan dalam artian begini, pemain akan melakukan syuting, awalannya di mana, awalannya bagaimana saat melakukan syuting, lalu prosesnya bagaimana. Nah, setelah melakukan syuting, apakah kita berhenti memperhatikan permainan tersebut? Tidak ya, jadi kita tidak boleh follow the ball. Nah, saat pemain tersebut melakukan syuting, kita harus perhatikan dari awal dia start, develop, sampai finishnya ketika dia kembali menginjakkan kedua kakinya di lantai. Nah, yang sering terjadi itu kan mungkin foulnya itu yang sering terjadi, pemain melakukan shooting, jump shoot, saat mendarat pemain defense itu kalau dulu itu kan masih sering terjadi, pemain lawan itu pemain bertahan atau pemain defense dia mengambil posisi mendarat. Nah, posisi mendarat dari pemain yang melakukan shooting itu. Ya, landing spotnya diambil sehingga pemain yang melakukan shooting itu menginjak kaki dan memungkinkan untuk ankle itu kan bisa mencederai. Jadi sekarang ini mungkin pemain yang melakukan offense itu lebih dilindungi. Ya. Jadi kalau kita sudah referring the defense lebih mudah ya untuk menentukan posisi tersebut. Ya, jadi kita harus stay with the play dari dia start, develop, finish. Jangan follow the ball. Itu yang saya dapatkan. Ya, setelah itu baru kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Misalnya lakukan tiupan